Halo Pak Koro, pemirsa, senang sekali saya Hidayat Aryasi kembali menjumpai Anda di Bincang Anyus kali ini. Dan tentu saja saya sudah hadir dengan satu narasumber kita bersama dengan Ibu Baik Nelly Yuniarti, atau kita panggilnya Bu Nelly ya? Boleh. Iya, sebagai Kadis Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan banyak sekali warga masyarakat. Dan ini merupakan bincang-bincang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat nih Bu ya. Ya. Apa kabar Bu? Tentang Bapok. Baik, baik. Iya, ini sekarang kan yang lagi happening ya, bahas lagi hangat-hangatnya dibicarakan itu seputar kenaikan harga bahan pokok, dan lagi sebentar kita akan menjelang Ramadan, Bu. Betul. Pasti ada pemikiran dari masyarakat bahwa kenaikan harga bahan pokok itu pasti terjadi. Nah, yang ingin saya tanya pertama kali itu komoditas apa saja yang rentan melonjak, naik menjelang musim raya tertentu seperti halnya Ramadan mendatang ini. Terima kasih. Jadi memang kalau kita berbicara harga bapok itu biasanya menjelang hari raya selalu naik. Iya. Nah, ini kayak hukum pasar lah bahasa kita ya. Nah, tapi untuk kondisi saat ini memang selain karena hari raya juga ada pengaruh lainnya. Nah, untuk saat ini yang paling sering mengalami kenaikan itu beras, daging, kemudian gula, minyak goreng, sama terigu biasanya kalau untuk Ramadan ya. Nah, itu yang biasanya mengalami kenaikan. Iya, ini penyebabnya sebenarnya apa, Bu? Yang menyebabkan kenaikan? Salah satu faktor utama. Iya, kalau saat ini sih yang sedang bahasa kami yang sedang kami fokuskan itu adalah di beras. Karena memang beras kita ini kan Nusa Tenggara Barat itu terakhir panen raya itu sekitar awal tahun 2023. Nah, kemudian pada saat kita panen raya 2023 itu ternyata kondisi beras kita atau gabah kita tuh banyak keluar. Sangat banyak keluar. Karena pada saat itu kami dengan Kepala Bulog itu sempat khawatir. Kalau semua gabah kita keluar, itu dampaknya akan ngefek kemana-mana. Sehingga kami pada Mei 2023 itu mulai mengeluarkan pergub untuk mengatur keluarnya gabah dari NTB. Karena perlu kami sampaikan di sini bahwa kalau kita mengeluarkan gabah ini ya, itu dampaknya sangat banyak. Kalau beras kita bolehkan, artinya kita tidak melarang. Tapi jangan gabah. Karena dengan banyaknya gabah keluar, itu ratusan mesin penggilingan atau industri penggilingan yang ada di NTB itu nganggur. Kan? Satu industri penggilingan kita nganggur dengan tenaga kerja sekitar 10 sampai 15. Berapa pengangguran yang kita ciptakan? Nah, itu dampaknya. Belum lagi kita daerah peternakan. Mencari dedak untuk pakan itu akhirnya kita harus beli dari luar. Karena tidak ada dedak lagi di kita. Gara-gara gabahnya keluar. Nah, itulah kemudian kenapa pemerintah provinsi menganggap bahwa sangat penting atau urgen untuk kita mengatur distribusi gabah keluar. Itu di Mei 2023. Nah, sejak Mei sampai hari ini ternyata kita menghadapi El Nino. Iya, jadi kita tidak pernah lagi panen raya ya. Panen iya, tapi kecil-kecil di daerah-daerah yang curah hujannya dapat gitu walaupun kita sedang El Nino. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita yang biasanya surplus beras, dan kita adalah provinsi penyangga nasional. Beras kita ini nggak habis untuk konsumsi kita sendiri kan. Karena itu kita mendistribusikan ke 9 provinsi beras yang ada dihasilkan oleh Nusa Tenggara Barat. Nah, karena ini yang mengalami kenaikan beras kita. Bukan karena tidak ada. Berasnya ada, tapi hukum pasarnya berlaku, permintaannya. Sebelumnya itu untuk antisipasi hal yang mungkin akan terjadi, misalnya faktor alam, Bu ya, El Nino yang terjadi. Apakah dari pemerintah sendiri sudah memprediksi akan terjadi hal tersebut di tahun ini? Makanya kami dengan koordinasi dengan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, kita akhirnya menarik beras dari Jawa kemarin kan, sekitar 12.000 ton. Nah, itu cadangan kita untuk sampai dengan Maret. Asumsi kita Maret sudah cuaca bagus. Kemudian asumsi kita Januari cuaca bagus, mulai tanam, Maret panen. Sehingga kami nyetok sampai dengan Maret. Nah, ternyata kondisi kita sampai Maret sekarang ini, Februari kan akhir baru akan mulai turun ini kan hujan, baru belajar turun. Otomatis petani mulai tanam 3 bulan lagi baru panen. Nah, karena itu kemarin kita dengan Bulog koordinasi lagi, kemungkinan akan ada penambahan lagi dari Jawa kita minta. Baik. Berarti ini ambilnya dari Jawa, Bu ya? Dari Jawa. Impor beras sendiri, Bu, dari luar negeri itu? Kita nggak impor, kita ngambil dari Jawa. Dari Jawa ya, semua, karena memang
harus kita akui beras kita kan ke Jawa semua kemarin ketariknya Iya. itu. Iya, jadi ya kesannya kita beli beras sendiri sebenarnya. Jadi ini pelajaran juga buat petani ya, Iya. supaya tidak terlalu semangat mengeluarkan gabahnya keluar gitu lah. Baik. Nah, untuk dari pemerintah sendiri langkah antisipatif apa yang sudah diambil untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok lainnya? Iya, terima kasih. Jadi memang untuk mengendalikan harga ini kami sudah beberapa hari ini memasifkan itu namanya operasi pasar. Jadi kita mendekatkan pelaksanaan operasi pasar ini sampai ke desa-desa. Karena ternyata selama ini operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog itu sampai ke pasar induk. Dari pasar induk sudah harga Bulog, tapi begitu sampai ke masyarakat ternyata mengalami kenaikan karena biaya transportasi dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota untuk mulai memasifkan bekerja sama dengan Bulog masing-masing OP di desa-desa. Provinsi sendiri sudah membackup di beberapa titik. Kemarin kami sudah membackup di Ekas itu dengan sekitar 7 ton. Kemudian kami hari ini di Mandalika, Kute. Kemudian kemarin kami 2 hari di Desa Lelede, Berida, Lombok Barat. Nah, untuk kabupaten kota itu sudah mulai. Kemarin ini kita dapat laporan ya. Untuk di Lombok Timur sendiri kemarin sempat 1,2 ton. Kemudian di Kota Bima sempat 10 ton, kemudian di Ekas itu kita 7 ton bahkan. Nah, ini kemudian di Lelede itu 2 ton. Baik. Ini yang oleh provinsi, belum lagi oleh kabupaten kota yang masif. KLU misalnya, dia sudah operasi pasar menyiapkan diri itu sekitar 40 desa, 40 titik. Kota Mataram di 6 kecamatan sudah terbagi sekian kelurahan. Tapi provinsi sendiri lebih memfokuskan ke daerah-daerah kekeringan. Untuk Pulau Lombok itu kita mencoba Lombok Selatan sampai Lombok Timur bagian selatan. Baik. Untuk titik-titiknya sendiri dari tahun ke tahun itu apakah tetap sama, Bu? Atau? Oh tidak, kita melihat situasional. Kayak saat ini kan kecenderungan ini karena cuaca. Otomatis yang mengalami kekeringan kan yang akan naik. Kita fokus ke sana dulu. Karena untuk Lombok bagian utara itu sudah mulai panen. Iya. Ya, seperti Bagaimana Narmada caranya? dan sekitarnya. Baik, caranya pemerintah sendiri menggandeng lembaga-lembaga atau organisasi untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan masyarakat bahwa operasi pasar sudah dilakukan oleh Disdak supaya tidak terjadinya Kita koordinasi dengan desa. dengan desa. Iya, Apakah itu cukup efektif, Bu? Cukup. Karena yang tahu masyarakat kan desa. Baik. Iya, karena kita pakai kupon kadang-kadang kan. Oke. Jadi kadesnya batasi, Bu, kami pakai kupon biar yang jelas yang menerima. Jadi hal-hal seperti itu memang koordinasi, kolaborasi itu harus. Kita juga koordinasi dengan Bulog, Bulog juga siap. Kadang-kadang kendala hanya di akomodasinya Baik. Bulog yang misalnya kami mobil terbatas, oke, nanti mobil dari kami. Yang penting OP-nya jalan. Seperti itulah. Kalau dari harganya sendiri, ini kan sudah ada berbagai macam kenaikan, Bu ya. Apakah ketika operasi pasar ini harganya juga naik? Tapi jangan dijawab dulu, Ibu, karena kita akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Bincang iNews. Unbeaten all the way through the competition. Surely that is game over. And it's happened in the final. He scored and started swimming against the AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF Asian Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Menyoroti kecurangan, Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. dan nggak lama lah saya pasti lawan.
menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya pemirsa, Anda masih bersama bincangannya bersama saya Hidayat Adi Asih dan juga Ibu Nelly selaku Kadis Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seru sekali Bu ya tadi off the record kita ya. Bu, ini ngomong-ngomong soal operasi pasar Bu, ini sampai kapan sih akan diberlakukan? Kalau kami sampai Ramadan. Sampai Ramadan? Iya, karena memang selain operasi kami juga oleh Menteri Perdagangan juga sudah mewajibkan retail-retail modern untuk mulai menjual beras SPHP. SPHP itu apa Bu? Beras bulog. Beras bulog. Kualitasnya bagus kok. Iya. Iya, karena memang dia yang subsidi pemerintah kan, yang harganya masih 52.000 atau 10.000 sekian, 11.000 lah kita hitung gitu. Apakah itu merata Bu di retail-retail? Iya, dia kan harganya sudah baku. Oke, baik. Berarti harganya sudah mengikuti harga normal Bu Iya, ya? betul. Nah, untuk operasi pasar yang lainnya Bu, nih saya tanyakan ya. Jika harga yang terapkan sendiri mengacu pada HET atau harga pasaran saat ini, maksud saya harga yang sekarang diberlakukan oleh Bulog ketika operasi pasar itu mengikuti harga pasaran yang dimana sudah menaiki angka demikian atau mengikuti HET Bu? Kalau Bulog dia punya HET sendiri. Oh begitu. Iya, jadi memang HET-nya Bulog itu di harga 11.000 lah bahasa kita ya, 10.900. Anggaplah 11.000. Nah, dia akan menjual seharga itu. Dia Bulog lempar ke pasar harganya sekian, Bulog menjual sampai ke desa juga harganya sekian. Nah, itu yang kemudian kita memasifkan ini supaya karena kita tahu tidak semua masyarakat kita kan ke pasar. Yeah. Nah, sementara pasar induk ini kalau dia beras ini sampai ke desa, warung-warung kecil dia naik. Nah, itulah yang kemudian kita coba masifkan ini. Itu satu, kemudian yang kedua, pemerintah juga menggelontorkan Bapang. Nah, bantuan pangan ini yang diterima oleh masyarakat ini bisa menunda masyarakat untuk membeli beras dulu karena dia sudah menerima gratis. Baik. Ini sendiri kalau harganya murah seperti itu apa tidak terjadi panik buying, Bu? Oh, enggak. Jadi kita membatasi masyarakat membeli, Mas. Jadi dalam satu KTP atau satu masyarakat itu hanya bisa membeli 2 pieces maksimal. Ya. Supaya tidak bisa mereka menumpuk, supaya tidak ada. Dan memang kami tekankan tidak perlu panik buying. Karena harga ini naik bukan karena tidak ada beras. Ya. Jadi stok beras kita cukup banyak untuk sampai ke Ramadan, bahkan after Ramadan sampai Idul Fitri. Cuman sedang berlaku hukum pasar yang bukan karena stok dia naik, tapi karena memang permintaan yang banyak. Berarti dari Bulog sendiri ini bukan kekurangan stok Bu, memang masih Bukan. ada. Masih ada. Hanya saja. Bahkan kita ada penambahan. Apa kendala yang dialami ketika untuk mendistribusikan beras-beras ini Bu? Kalau Bulog kan tidak mendistribusikan, dia menjual sebenarnya. Iya, menjual. Jadi dia melepas di pasar, maksudnya itu supaya harga pasar terkendali. Ada beras mahal, ada beras SPHP. Jadi masyarakat atau konsumen itu dapat pilihan mau beli beras yang mana. Seperti itu kan. Sekarang kalau premium naik ya kami tidak terlalu fokus di premium karena itu kan masyarakat menengah ke atas yang akan membeli kan gitu. Dia bisa. Nah, kondisi ini juga mempengaruhi. Karena premium naik, otomatis konsumen premium turun ke medium. Nah, jadi permintaan di medium ini yang semakin besar. Oke. Iya. Berarti sekarang ini permintaan sedang banyak-banyaknya untuk beras medium ke premium Bu ya. Apakah ini sendiri menciptakan hukum jual permintaan seperti itu Bu, ketika banyak orang yang meminta stok beras premium seperti itu, harganya juga melonjak. Medium. Yang banyak minta sekarang medium. Karena premium naik, otomatis dia ke medium. Nah, karena permintaan beras medium inilah harganya menjadi naik juga kan yang medium. Karena itu kita
satu-satunya cara adalah OP. Dan OP ini kami dekatkan ke masyarakat. Kemudian mengisi retail modern yang biasanya hanya menjual beras premium, sekarang mereka juga menjual beras medium. Seperti itu. Jadi masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan beras yang harga bulog. Jadi tidak ada alasan lagi untuk sulit mendapatkan beras bulog atau beras murah lah bahasa kita. Sebenarnya untuk beras sendiri, kalau pengalaman saya sendiri, Bu, belanja sendiri ke pasar atau ke retail gitu, Bu, memang tidak mudah, Bu. Namun harganya saja itu tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Disdaq begitu. Apakah dari Dinas Perdagangan sendiri itu pernah mendekati dari pihak retailnya sendiri untuk tidak memberikan harga di atas ketentuan seperti itu? Kalau retail dia konsisten, Mas. Dia tidak boleh menjual di atas harga untuk beras SPHP atau beras bulog. Tapi kalau untuk beras-beras merek lain kan itu mungkin dari sisi bisnis mereka silahkan. Karena tidak mungkin kami memaksa mereka turun sementara mereka belinya udah di atas head. Kan tidak mungkin mereka akan menjual di bawah head. Cuman yang perlu diantisipasi oleh pelaku usaha kita adalah jangan sampai menjual beras bulog di atas head. Nah, jadi nanti kan biasanya bulog punya mitra banyak. Nah, itu dikirimkan beras bulog oleh beras bulog, kemudian mereka menjual di atas head. Itu yang harus hati-hati. Karena pemerintah punya kewenangan untuk mencabut izin usahanya. Oh, baik. Kalau sampai kami menemukan ada pelaku usaha menjual di atas head beras bulog. Pernah ada menemukan kasus serupa, Bu? Belum pernah. Jadi kemarin kita sudah coba beberapa tanya pelaku usaha, dia masih menjual sesuai headnya bulog. Untuk beras bulog loh ya. Baik. Mungkin nanti kalau seandainya ada laporan-laporan masyarakat, apakah bisa diterima mungkin, Bu? Iya, nanti kita tindak lanjuti gitu ya. Baik, kita langsung datang ke Disdaq aja berarti nih, Bu, ya? Boleh, silahkan. Baik, selanjutnya, Bu, terkait dengan operasi pasar tadi. Ini operasi pasarnya targetnya siapa saja sih, Bu? Apakah semua kalangan, menengah ke bawah, atau di atas juga bisa? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Iya, karena itu kami samperin desa, itu karena kita mencari masyarakat yang menengah ke bawah yang memang saat ini bisa kita bilang mengeluh dengan harga beras. Iya. Hasil dari operasi pasar ini sendiri, apakah masyarakat cukup puas terkait kinerja OP gitu? Bahkan bisa kita bilang mereka kan sampai ngantri tuh. Iya, jadi artinya mereka memang tingkat kebutuhannya besar sehingga mereka berani ngantri untuk mendapatkan beras bulog ini. Nah, kita memudahkan dengan koordinasi dengan aparat desa, bisa melalui penyediaan kupon dan sebagainya untuk tertibnya. Baik, operasi pasar ini setiap hari nggak sih, Bu? Oh, kalau enggak lah. Enggak ya. Karena kan kembali ke kemampuan bulognya, akomodasi mobilnya itu loh. Baik. Jadi berarti masyarakat sendiri ini harus mencari siapa nanti untuk mengetahui apakah operasi pasar akan terjadi? Karena setahu saya tidak semua detail-detail dari daerah-daerah tersebut dapat menggapai informasi tersebut. Harapan kami sebenarnya Dinas Perdagangan Kabupaten itu sudah mulai mensosialisasikan jadwalnya. Nah, yang ada di kami ini adalah rekapannya, rekap rencana pasar murahnya. Misalnya kayak Kota Mataram, dia punya rencana 9 kali. Nah, kalau saya tidak salah, Kota Mataram sendiri sudah nge-share dia di media sosial ya, bahkan di beberapa media platform digital lah ya. Itu dia sudah nge-share jadwalnya dan di mana. Kemudian untuk Lombok Utara itu 40 desa, targetnya dia Maret sampai dengan April. Nah, titik-titiknya nanti bisa main ke Dinas Perdagangan Lombok Utara. Kemudian Sumbawa Barat itu sudah merencanakan di 8 kecamatan. Kemudian Dompu sudah terlaksana 5 kali. Nanti ini berikutnya dia belum kirim ke kami jadwalnya ya. Kabupaten Bima 6 kali. Kemudian Kota Bima sudah terlaksana 2 kali dan Provinsi 8 kali. Artinya pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ke masyarakat untuk tidak tidak ragu-ragu main ke Dinas Perdagangan untuk bertanya. Dinas Perdagangan Kabupaten Kota boleh. Kapan ada jadwal pasar murah? Tidak apa-apa. Dan harapan kami memang masing-masing kabupaten kota mulai men-share baik melalui media sendiri maupun media-media teman-teman yang ada. Baik, oke. Nah, terkait harga yang sekarang ini, Bu, kita tidak menutup mata lah, Bu, ya. Harganya memang agak kurang masuk di akal menurut saya. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah seperti ini. Karena saya baca bahwa ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah kita, gitu. Apakah ini merupakan harga baru atau hanya harga sementara saja yang nanti akan kembali seperti semula? Tapi jangan dijawab dulu, Ibu, karena kita akan kembali setelah beberapa pesan yang akan lewat berikut ini. Tetaplah bersama Bincang iNews. Unbeaten all the way through the competition.
AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews dan saya masih bincang-bincang dengan Ibu Bayi Nelly Yuniarti selaku Kadis Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bu ya. Ya, semakin seru aja nih Bu terkait soal kenaikan harga beras ini. Nah, untuk harga beras ini sendiri kan tumben ya harganya ini setinggi ini, Bu. Ini merupakan langkah dari masuknya era harga baru atau kenaikan sementara saja, Bu? Iya. Sebenarnya ini harga baru atau tumben terjadi ya, tapi ya memang kita tidak bisa mengelak dari pengaruh global dan pengaruh cuaca yang kebetulan secara bersamaan gitu loh, karena kondisi global kita juga sama. Vietnam juga gagal panen kan, sama seperti kita. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kondisi di dalam negeri. Belum lagi kita kena cuaca. Nah, ini juga membuat harga ini menjadi tinggi. Dan kami berharap, masyarakat juga pasti berharap harga ini akan turun atau normal dengan membaiknya cuaca di kita. Karena kami yakin Nusa Tenggara Barat sebagai daerah penghasil beras, apabila cuaca membaik, itu saya yakin kita akan panen raya kembali. Baik, sesuai kalau misalnya perakiraan atau forecasting lah dari pemerintah ini sendiri, Bu. Kapan seandainya melandainya harga bahan pokok ini kembali harga normal? Iya, kita kan asumsikan nih, sekarang ini beberapa hari ini udah mulai hujan nih. Yeah. Saya yakin atau kita yakin masyarakat petani kita sudah mulai menanam. 2-3 bulan kan panen. Nah, mudah-mudahan saat itu sudah mulai normal, turun. Tapi sampai ke 2-3 bulan itu, mau tidak mau kita harus tetap memasifkan operasi pasar ini dan penyaluran bapang pemerintah. Baik. Dengan penyaluran bapang, kita berharap masyarakat tidak akan mencari beras dulu gitu ya. Dengan operasi pasar, masyarakat akan mendapatkan beras yang murah. Baik. Untuk fokus dari Disdak sendiri dalam mengatasi kenaikan yang sekarang ini sebelum menjelang Ramadan, apa fokusnya nih Bu? Langkah-langkah strategis dari Disdak sebelum Ramadan terjadi? Kegiatan kami masih operasi pasar dan pasar murah, kegiatan pasar murah di beberapa titik, di beberapa event gitu ya. Kita memudahkan masyarakat untuk mendapatkan beras murah sehingga mengurangi atau meminimalisir keluhan-keluhannya. Nah, ini yang kita coba programkan sekarang. Bahkan kemarin direktif perintah Pak PJ Gubernur itu adalah dinas-dinas yang berada di dekat-dekat perkampungan itu ikut juga sebagai mitra Bulog. Nah, ini kami sudah mulai mendata beberapa OPD atau dinas yang kantornya itu berdekatan dengan kampung-kampung. Nah, itu juga akan dicabangkan sebagai cabang Bulog untuk menjual beras Bulog. Jadi kita mencoba mendekatkan beras Bulog ini dengan masyarakat. Baik. Karena kalau kita berbicara stok, kita tidak kurang. Baik. Iya, itu saja. Kalau masyarakat sendiri bisa bermitra dengan Bulog langsung nggak, Bu? Bisa, silahkan ke Bulog aja kalau itu ya teknisnya. Berarti langsung ke Bulog nih masyarakat, nggak apa-apa Bu ya? Silahkan, Oke, silahkan. baik. Bu, ini apa yang ingin disampaikan Bu terkait dari harga bahan pokok ini sendiri Dinas Perdagangan kepada masyarakat mungkin yang sedang menonton Bincang iNews? Terima kasih. Memang poinnya adalah bahwa kami berharap masyarakat tidak panik buying ya, tidak melakukan pembelian secara besar-besaran, kemudian untuk ditimbun sebagai cadangan. Silahkan membeli sesuai kebutuhan gitu ya, karena stok kita ada. Begitu juga dalam menghadapi Ramadan ini, insya Allah semua bapok kita tersedia. Hanya kita mengalami beberapa kenaikan seperti cabai merah, nah itu juga ada kenaikan. Kemudian gula, itu ada kenaikan. Kalau gula pasir itu yang naik adalah gula kemasan premium. Kalau curah itu mengalami penurunan sekitar 300 poin. Nah, jadi maksud kita sebagai masyarakat atau sebagai konsumen
harus menjadi konsumen yang cerdas. Betul sekali. Jadi untuk masyarakat sendiri jangan panik buying ya, jangan langsung kayak panik wah besok harganya naik jadi harus stok gitu ya, jangan. Tapi kalau seandainya Bu terjadi panik buying tersebut, apakah pemerintah bisa menjamin ketersediaannya Bu? Kalau panik buying kemudian membeli beras Bulog nggak bisa. Kalau panik buying kemudian dia membeli beras yang sangat mahal ya silahkan. Tapi kan masyarakat tidak mau membeli beras yang mahal. Yang banyak tersedia kan beras yang mahal ini di pasar. Baik. Iya. Makanya kami mereka tidak usah terlalu panik. Kemudian tenang-tenang saja. Insya Allah pemerintah akan menyiapkan semuanya. Iya. Nah ini kita pengen dengar nih, saya mewakili teman-teman mungkin ya yang bertanya, apakah ada jaminan dari pemerintah penurunan harga? Iya. Dari kenaikan harga yang sedang terjadi sekarang? Iya, kalau kenaikan harga yang saat ini tidak mungkin kami memaksa pelaku usaha menurunkan. Karena kemungkinan mereka membeli sudah dengan harga yang mahal. Karena itu kita mengimbangi harga yang mahal ini dengan melempar beras SPHP sampai kita panen, dan harapan kami petani kita tidak lagi menjual harga gabah atau beras itu tinggi mengikuti harga pasar. Padahal biaya produksi tidak tinggi atau biaya produksi tidak naik, maka jangan gabah atau beras itu dijual tinggi. Ini harapan kita ke petani lagi nih. Iya. Ya kira-kira sampai tanggal berapa nih Bu? Harganya ini bakal prediksi ya. Prediksinya. Ramadan lah ya, iya, after Ramadan ya, setelah hari raya, karena udah ada beberapa petani kita yang mulai menanam. Baik kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Nelly ya. Ini sudah sangat cukup menjawab pertanyaan dari berbagai masyarakat terkait hal yang sedang terjadi di industri pertanian dan juga perdagangan di seputar Nusa Tenggara Barat. Baik Ibu Nelly, terima kasih sudah hadir di Bincang Anyus kali ini, dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan kami berbincang-bincang terkait dari kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan kali ini. Saya Hidayat Adiasi, terima kasih dan sampai jumpa kembali.